keterbatasan teknologi. Jadi kelemahan dari sistem ekonomi ini adalah keterbatasan teknologi yang tersedia. Jadi dalam konteks ekonomi tradisional, kalau kita lihat di beberapa teori dari buku-buku atau jurnal yang kita baca, itu bahwa ada keterbatasan teknologi. Mengapa keterbatasan teknologi itu ada di sistem ekonomi tradisional ini? Karena tadi tidak ada jejaring atau komunikasi dengan dunia luar. Hanya mereka membangun interaksi dengan masyarakat setempat, masyarakat lokal. Jadi tidak ada komunikasi dengan masyarakat luar. Sehingga tadi keterbatasan teknologi sistem ekonomi tadi. Dan mereka hanya memproduksi sesuatu, makan, minum untuk dihabiskan pada saat itu, tidak digunakan untuk jangka panjang. Jadi, tidak dipakai untuk jangka panjang. Itu kelemahan yang kedua. Kelemahan yang kedua ada ketergantungan pada alam. Jadi sekali lagi sistem ekonomi ini tergantung pada alam sekitar, tidak tergantung pada pengaruh global. Sistem ekonomi tradisional itu tergantung pada alam. Sekali lagi alam ya. Jadi kalau musim hujan terus atau banjir di mana-mana, maka akan mempengaruhi musim panen dan lain-lain. Tidak terpengaruh pada perang global kayak saat ini kita lihat antara Amerika dengan Israel melawan Iran, berdampak pada harga minyak dunia yang lagi mahal. Nah itu dalam konteks sistem ekonomi tradisional itu mereka tidak mengenal itu, karena mereka itu dipengaruhi oleh alam sekitar mereka. Kalau banjir maka hasil panen mereka tidak pas, hasil panen mereka tidak banyak, pasti seperti itu. Atau hama yang banyak maka mengakibatkan hasil panen mereka yang murah. Jadi yang kedua ini ketergantungan pada alam, tergantungan pada alam. Yang berikut, yang ketiga adalah keterbatasan pasar. Sekali lagi, dalam sistem ekonomi tradisional ini, pasarnya itu terbatas. Kenapa terbatas? Karena mereka tidak membangun relasi komunikasi dengan orang luar. Mereka hanya dengan mereka saja, masyarakat lokal saja. Jadi apa yang mereka hasilkan dari hasil pertanian, dari hasil itu yang mereka pakai untuk jual beli dan lain-lain seperti itu. Yang berikut, keterbatasan kemampuan. Jadi dalam ekonomi tradisional ini itu ada keterbatasan kemampuan manajemen. Jadi karena tadi sistemnya tradisional, maka manajemen untuk berhubungan dengan sumber daya manusia itu masih tradisional sekali. Jadi bagaimana mereka menghasilkan uang untuk makan hari itu, menghasilkan barang untuk dihabiskan atau dikonsumsi hari itu. Lalu mereka tidak mengenal uang ya, sekali lagi hanya penukaran barang dengan barang dan seterusnya. Lalu yang berikut, negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Yang pertama Papua Nugini. Nah, ini Papua Nugini ini. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Buatan juga. Buatan memiliki sistem ekonomi tradisional yang berbasis pada pertanian dan kerajinan tangan. Jadi Papua Nugini buatan berbasis pada pertanian dan perburuan. Ini dua negara ini. Lalu tiga, Nepal memiliki sistem ekonomi tradisional yang berbasis pada pertanian. Indonesia juga beberapa daerah
Di beberapa daerah di Indonesia seperti di Papua dan Kalimantan masih terdapat sistem ekonomi tradisional yang berbasis pada pertanian dan perburuan. Dan ini benar ya. Yang berikut, Malaysia, Fiji, Samoa, itu beberapa negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Kita lihat para pakar ya. Adam Smith katakan bahwa teori ekonomi tradisional adalah ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi seperti konsep pasar, harga, dan keuntungan. Teori ini juga menekankan pentingnya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi menurut Adam Smith, teori ekonomi tradisional itu yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar pada ekonomi. Lalu menurut Adam Smith bahwa teori ini menekankan pentingnya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi tidak ada tekanan oleh pihak luar. Jadi setiap masyarakat, setiap individu itu bebas melakukan tindakan atau kegiatan-kegiatan ekonomi. Misalnya dia mau tanam jagung, atau dia mau tanam kacang, atau dia mau tanam keladi. Dalam konteks kita di Papua, karena nanti ada satu event, atau ada satu momen tertentu. Nah, itu jadi tidak dipengaruhi oleh pihak luar atau pihak lain. Itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kedua adalah David Ricardo. Teori ekonomi tradisional adalah teori yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi seperti konsep nilai, harga, dan keuntungan. Teori ini juga menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur kegiatan ekonomi. Jadi menurut David Ricardo bahwa ekonomi tradisional itu menganut prinsip dasar seperti konsep nilai dan harga dan keuntungan. Jadi ada nilai, ada harga, dan ada keuntungan. Lalu Karl Marx, teori ekonomi tradisional adalah teori yang berdasarkan pada prinsip dasar ekonomi seperti nilai, harga, dan keuntungan. Namun Marx juga menekankan bahwa teori ekonomi tradisional tidak mempertimbangkan peran kelas sosial dalam kegiatan ekonomi. Jadi begini, menurut Karl Marx bahwa dalam perekonomian tradisional itu tidak ada peran kelas di sana, kelas atas, menengah, dan bawah. Tidak ada. Semua masyarakat itu sama. Jadi dalam satu masyarakat lokal itu tidak ada pengelompokan kelas. Jadi masyarakat itu sama. Jadi tidak ada yang ke barang mewah, barang tidak mewah, dan barang biasa. Tidak ada dalam masyarakat tradisional. Karena apa? Menurut teori Karl Marx itu tidak ada klasifikasi di masyarakat tradisional. Ada adalah masyarakat semua yang sama. Jadi tidak ada barang mewah atau branded ya, barang-barang dengan keluaran dari merek ternama. Itu di sistem ekonomi tradisional itu tidak ada. Mengapa? Karena tadi masyarakat sama. Tidak ada yang ada di atas, menengah, dan bawah. Tapi semua masyarakat adalah masyarakat lokal yang sama, mempunyai kebutuhan yang sama, mempunyai nilai yang sama, mempunyai keuntungan yang sama. Karena tadi mereka melakukan satu produksi, mereka melihat momen atau event sehingga mereka memproduksi sesuatu dapat dihasilkan. Jadi menurut teori Karl Marx ini bahwa mereka tidak mempertimbangkan kelas sosial dalam masyarakat, jadi kelas atas, menengah, dan bawah. Yang berikut, Alfred Marshall. Teori ekonomi tradisional adalah teori yang berdasarkan prinsip dasar ekonomi, harga, dan keuntungan. Jadi ini juga menekan pentingnya peran individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Joseph Schumpeter. Bisa dengar Bapak suara tidak?
Bisa, Pak. Ya. Oke. Menurut pakar yang kelima adalah Joseph Spencer. Teori ekonomi tradisional adalah teori yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi. Teori ini juga menekankan pentingnya ada individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi begini, menurut pakar yang kelima ini bahwa ekonomi tradisional itu harus ada individu di dalam, pribadi. Jadi pribadi ini dia melakukan apa? Dia butuh apa? Oh, dia mau makan jagung. Oh, dia mau makan ubi. Dia mau makan ini. Maka dia memproduksi. Itu sesuai dengan kebutuhan. Beda dengan masyarakat nanti sistem perekonomian modern, sistem perekonomian nanti kita akan lihat. Itu beda. Ya. Itu beda. Contoh dalam konteks kita di Papua. Ya. Di Indonesia masuk dalam sistem ekonomi tradisional. Ya. Karena tadi itu kita di Papua dan Kalimantan. Misalnya menjelang hari raya Natal, itu kadang-kadang di kelompok masyarakat lokal beberapa daerah di Indonesia Timur itu biasa mereka sebenarnya tanam jagung atau tanam kacang. Mau menjelang hari raya Natal mereka panen. Itu sebagai makan bersama, panen raya bersama. Itu ciri-ciri masyarakat tradisional. Jadi mereka tidak dipengaruhi oleh kelompok kasta-kasta tertentu. Seperti tadi Karl Marx, bahwa dalam teori ekonomi ini tidak dipengaruhi oleh masalah ras, tetapi berdasarkan pada kebutuhan. Yang berikut, Milton Friedman, ya. Teori yang berdasarkan pada prinsip dasar ekonomi. Menurut Milton, teori ini yang penting adalah kebebasan individu. Kebebasan ekonomi artinya begini. Dalam teori ini, menurut seorang pakar, Milton katakan bahwa yang penting itu adalah bagaimana kebebasan setiap individu untuk memproduksi. Saya mau ini dengan jumlah sekian. Itu berarti tidak berdasarkan pada tekanan atau intervensi dari pihak luar. Nah, contoh kalau sekarang ini kita tahu produksi minyak dunia lagi turun, maka harus ditekan oleh negara-negara besar supaya harus menjual harga minyak dengan sekian. Nah, itu prinsip ekonomi modern. Tapi kalau prinsip ekonomi tradisional seperti yang hari ini kita bahwa produksi yang dihasilkan itu berdasarkan keinginan individu. Oh, saya mau ini, saya butuh ini. Jadi itu beda ya. Jadi nanti kita akan lihat ke depan pertemuan berikutnya sistem ekonomi modern beda dengan sistem ekonomi tradisional. Dan berikut Friedrich Hayek. Penting teori ini juga menekankan pentingnya individu dalam melakukan kegiatan ekonomi yang penting. Gary Becker. Robert Lucas juga ya, Joseph. Oke. Bapak mau tanya, kemarin Bapak ada kasih tugas tidak? Ada, Bapak. Ada. Ada kah? Ada tugas, Bapak. Tugas itu Bapak suruh di japri ke Bapak ya? Iya. Tugas itu dibuat lalu dikirim ke Bapak atau bagaimana? Bisa dengar Bapak suara tidak?
Sore. Ya sudah. Bisa dengar Bapak suara kah? Bisa Bapak. Iya, Bapak absen dulu ini. Bapak diandai ini hujan deras sekali. Iya, tugas kemarin siapa yang belum kumpul? Siapa yang belum kumpul tugas? Ada yang dengar tidak? Tugas kemarin ada yang belum kumpul. Kayaknya Bapak lihat baru 4 orang atau berapa orang saja yang kumpul. Maaf Bapak, kemarin Bapak bilang kumpulnya nanti pas pertemuan. Oh gitu.